folikel primer, folikel sekunder, dan juga folikel tersier gitu ya. Nah, ini folikel yang sudah masak sebenarnya. Ini setelah ini ada ovulasi. Nah, setelah ini diovulasikan. Gitu. Kemudian bekas tempat ovulasinya tadi itu juga ada fungsinya. Jadi kalau direproduksi itu nanti akan menjadi korpus radikum dan menjadi korpus luteum ya. Bekas lukanya tadi, bekas luka tempat ovulasi tadi itu akan ada bentukan tonjolan gitu namanya korpus luteum dan ini menghasilkan hormon progesteron namanya. Progesteron itu. Nah, itu sangat penting untuk memelihara intinya ya. Karena hormon tadi akan membuat suasana tenang sehingga tidak terjadi kontraksi pada uterus ya. Itu. Nah, kemudian ini oviduct, ya. Oviduct itu saluran telur. Ini ada sepasang ya, kiri dan kanan karena ovariumnya juga dua kan, kiri dan kanan ya. Ini oviduct terdapat sepasang kiri dan kanan juga ya. Ini tadi namanya mesosalping. Oh, yang penggantung ovarium tadi mesovarium. Kalau ini namanya mesosalping. Ini merupakan saluran kecil berkelok-kelok ini ya. Nih, membentang dari depan ovarium sampai ke uterus. Nah, ini tadi ovariumnya tuh ini, terus ini corongnya ini, corong individuum namanya ini yang bertugas menangkap dari telur yang dilempar waktu ovulasi. Telur masuk lewat sini, terus sampai ke uterus. Gitu ya. Nah, saluran telur ini bisa mengalami gangguan nggak? Bisa sekali karena ini salurannya kecil ya. Salurannya kecil, jadi ini bisa buntu. Kalau buntu gimana? Kalau buntu telurnya nggak bisa lewat. Dan sperma juga nggak bisa lewat. Karena pembuahan itu tempatnya di sini. Jadi telurnya turun, spermanya naik. Spermanya berenang melawan arus, ketemu di sini. Ya, ketemu di sini. Setelah ketemu di sini terjadi pembuahan. Jadi pembuahan di sini, setelah itu mengalir sesuai arus. Ya. Ini jadi ibarat sungai, ini ada arusnya. Gitu. Nah kalau buntu tadi terus gimana kejadiannya? Kalau buntu tadi ya harus kita beri tindakan supaya tidak buntu. Jadi kalau direproduksi istilahnya ya ditiup gitu ya. Ditiup untuk ibu-ibu yang pasangan yang ingin anak ya lama tidak hamil. Salah satu tindakan ya itu ditiup juga ya. Tapi jangan bayangkan terus kayak niup balon itu enggak ya. Jadi kita pakai peralatan di mana cairan kita pompakan ya. Kita pompakan melalui serviks dengan tekanan yang tertentu ya. Cairannya itu bisa dilihat menggunakan USG. Sehingga nanti kalau cairannya itu sampai ke sini, artinya kan sudah buntunya sudah hilang ya. Nah, kalau kita potret dengan USG, atau kita lihat dengan USG ya, di sini sudah terjadi pelimpahan cairan yang kita pompakan tadi ya. Nah, itu tapi rasanya sakit ya. Ya, sakit. Tapi ya sebentar aja. Dan kalau sakit itu malah ada harapan. Karena apa? Karena berarti kan kemungkinan gangguan reproduksi selama ini itu disebabkan karena buntu. Mungkin ya. Tapi kalau nggak sakit, artinya ini nggak buntu ini. Jadi cairan yang kita pompakan tadi sampai sini dengan mudahnya. Tiup, dipompa itu nggak terasa sakit. Jadi malah bukan itu berarti permasalahan reproduksi selama ini. Gitu ya. Ini panjang oviduct.
Ini kalau pada sapi, ini kurang lebih 25 cm. Pada kambing 15-20, berarti sekian. Jadi hampir sama ya. Jadi sebenarnya ya, sekitar 25-30 cm ini ya. Ini panjangnya saluran telur tadi ya. Nah, kemudian tempat terjadinya fertilitasi tadi ya, ini fungsi dari saluran itu loh. Kalau minggu yang lalu sudah kita ceritakan saluran sperma itu tempat penampungan atau penimbunan dari spermatozoa ya. Nah, ini saluran itu juga fungsinya banyak ya kalau pada betina. Salah satunya juga tempat fertilisasi atau tempat pembuahan seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya ini kita bagi menjadi 3, ada infundibulum, ampula, dan isthmus. Ini sesuai dengan strukturnya ya. Jadi kalau pembuahan tadi terjadi di ampula ya, yang sebelah sini. Kalau kita lihat dindingnya ya, udang itu ada 3 lapisan, ada dinding yang disebut membrana serosa, muscularis, dan mukosa ya. Ini masing-masing ini punya fungsinya masing-masing ya. Kalau membrana serosa itu merupakan jaringan ikat ya yang kuat itu. Kemudian muscularis ya, ini berupa otot ya yang bisa berkontraksi, berrelaksasi, dan membrana mukosa. Mukosa itu biasanya menghasilkan cairan ya. Jadi mukosa itu yang melapisi dinding dalam ya, dinding dalam saluran. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi kesehatan mukosa ini sangat penting ya. Karena kalau mukosanya itu tidak sehat, nanti proses-proses reproduksi itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya kemarin fungsi vitamin E itu salah satunya adalah memelihara membrana mukosa ini. Di fungsi vidak tadi udah ya, untuk menerima sel telur ya lewat corongnya tadi, kemudian sebagai transport spermatozoa ya, sperma yang berenang melawan arus tadi, dan tempat terjadinya fertilisasi. Ya. Samping itu saluran itu juga merupakan tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Kapasitasi itu tempat spermatozoa itu bersiap-siap mempersiapkan diri untuk bisa membuahi sel telur. Karena tidak serta-merta sperma itu bisa membuahi sel telur, dia harus mengalami yang namanya kapasitasi, dia harus bertapa dulu ya. Lamanya kapasitasi bermacam-macam ya tergantung spesies, tapi kurang lebih 3-6 jam ya. Jadi kalau ada sel telur langsung ketemu spermatozoa ya dia enggak bisa terjadi fertilisasi. Terus menunggu kapasitasi. Nah kalau selama menunggu kapasitasi kan telurnya menjadi semakin tua. Kalau masih dalam range ya apa-apa nanti akhirnya terjadi fertilisasi. Tapi karena kalau sudah di luar range ya itu nanti jadi tidak bisa. Ibaratnya sel telurnya nunggunya sudah terlalu lama, udah capek mas saya, udah nggak bisa. Artinya tidak ketemu ya, tidak ketemu ya, spermatozoa dan sel telur tidak satu visi katakanlah begitu, walaupun fungsinya ketemu. Kemudian memproduksi cairan sebagai medium terjadinya pembuahan ya. Jadi medium ataupun cairan tempat terjadinya kapasitasi dan pembuahan itu sangat penting. Jadi kalau kita melakukan fertilisasi in vitro ataupun pembuahan di laboratorium ya, pembuahan di luar itu, ini mediumnya itu sangat mahal. Jadi yang membuat program bayi tabung itu kenapa mahal, itu salah satunya adalah mediumnya itu mahal. Apakah mediumnya tidak bisa kita ambilkan aja dari sapi yang hidup? Ya, nah, itu tidak bisa semudah itu, karena kalau sapi yang hidup itu mediumnya itu kita kan tahu itu di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu suasananya kan hampa udara dan juga di sana didominasi oleh karbon dioksida. Nah, itu kita kalau untuk meniru suasananya itu lebih sulit lagi. Walaupun cairannya bisa kita ambil, tapi suasananya yang
belum bisa kita ambil kalau hanya cairannya saja kurang cukup, jadi harus suasananya juga. Kemudian untuk transport ovum ataupun kalau yang sudah dibuahi namanya silut menuju uterus. Nah, kemudian kita lanjut ke uterus ya. Nah, uterus digantung oleh penggantung ya. Oh, digantung juga ya. Penggantungnya namanya mesometrium, bukan mesovarium. Kalau mesovarium itu penggantung ovarium ya kan. Tuh. Terus ini kalau strukturnya ya, strukturnya itu merupakan muskuler ya, otot ya. Otot, ya. Kemudian terdiri dari cornuterri, corpus teri, dan cervix teri. Ya. Ya, ini penamaan section-sectionnya ya. Jadi cornu itu yang tanduknya itu ya, yang seperti tanduk yang melengkung itu, corpus itu badannya, dan cervix itu mulut rahimnya tadi. Ini kalau kita lihat gambaran dari uterus sapi ya, ini preparat ini, jadi preparat sedang di foto gitu. Ini yang ini dinding uterus, endometrium namanya. Endometrium di sini. Ini kesehatan endometrium itu juga sangat penting ya, sangat menentukan ya. Kesehatan endometrium itu sangat menentukan. Karena ini hubungannya dengan kesehatan janin yang dikandung ya. Saya lanjutkan ya. Terus ini yang tadi yang tanduk uterus itu di sini ya. Ini kita lihat dari dalam banyak. Jadi saudara lihat di sini dinding-dinding ini penuh dengan cairan-cairan. Nah, ini adalah tempat berkembangnya embrio. Ya. Kemudian di sini serviks, ya serviks itu terdiri dari cincin-cincin ini. Jadi ini kalau dalam keadaan tidak estrus, ya ini menutup rapat ya, menutup rapat. Jadi kalau kita mau meng-IB, inseminasi buatan itu, kita tidak bisa memasukkan insemination gun itu ke sini, sangat sulit ya. Kalau dipaksa ya nanti akan terjadi perlukaan. Tapi kalau pada saat estrus atau minta kawin itu, ini membuka relaksasi. Jadi cukup mudah untuk dimasukkan gun gitu ya. Nah, terus setelah serviks tadi kan vagina ya, sudah lingkungan vagina di sini. Itu kalau kawin alam, nah kawin alam itu penis sapi itu ya maksimal sampai di sini, tidak bisa menembus serviks karena serviks ini lubangnya sangat kecil ya, dan juga berbelok-belok. Nah, adanya cincin serviks. Ada tipe-tipe uterus itu bermacam-macam ya, tergantung spesiesnya ya. Ada yang namanya uterus bicornus, ada bipartitus. Nah, ini sesuai dengan bentuknya ya. Kalau bicornus itu cornu itu tanduk, uterus yang seperti menyerupai dua tanduk. Kalau bipartitus itu partisi ya, uterus yang dipartisi menjadi dua bagian. Partisinya itu begitu jelas gitu ya. Tuh. Ada uterus duplex. Nah, yang simplex ya, simplex itu simple ya pada manusia itu uterusnya simpel sekali, jadi hanya seperti segitiga gitu ya kalau saudara pernah lihat gambarnya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau pada manusia yang simpel tadi adalah seperti ini. Cuman antara manusia dan ternak yang cukup membedakan itu kalau ternak itu embrionya berkembang di dalam rongganya ini. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ruangan ya,
embrio itu berkembang di dalam ruangan, menempel di dinding. Nah, kalau pada manusia itu perkembangannya di dalam dindingnya itu, jadi tenggelam di dalam dindingnya itu. Jadi semakin besar embrio itu sebenarnya dia secara teori ada di dalam dinding sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat ya dia seperti di dalam rongga air itu ya hampir sama. Ini kemudian dinding uterus dibagi 3 lapisan, ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, endometrium itu yang sangat penting ya, yang paling dekat dengan embrio, tempat perlekakannya itu. Jadi kalau kita lihatnya dari dalam, ini endometriumnya ini. Ini kalau sampai terjadi radang, yang disebut endometriosis, ya embrio itu tidak bisa menempel, mau menempel kemana ya, akhirnya tidak terjadi kebuntingan. Ini sering sekali terjadi kasus ini. Kasus endometriosis itu sering kali terjadi sehingga kebuntingan tidak bisa berjalan sampai akhir ya, kehamilan juga pada manusia. Nah ini harus diberi tindakan, endometritisnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan ini harus biasanya yang paling bagus penyelesaiannya adalah tindakan operatif, jadi dioperasi. Walaupun sekarang sudah maju ya, kalau operasi di sini hanya menggunakan laparoskopi itu, jadi semacam selang yang termasukkan itu, terus kita operasikan dari luar, nah, itu, sehingga lukanya hanya kecil. Ya. Itu pada manusia, kalau pada ternak biasanya terlalu mahal kalau persiapan seperti itu. Nah, kemudian kita sudah sampai di alat reproduksi bagian luar. Nah, kalau pada jantan apa? Penis, prepusium ya. Kalau pada betina ini vulva dan klitoris. Ini sebenarnya asal muasalnya akan sama saudara-saudara ya. Jadi antara organ jantan dan betina itu sebenarnya homolog ya. Homolog itu serupa gitu ya. Jadi kalau kita lihat klitoris pada betina itu sebenarnya homolog dengan penis pada jantan. Ini asalnya dari asal yang sama dan secara struktur juga sama. Nah, kemudian kalau vulva, vulva itu juga ada homolog ya, homolog dengan yang jantan juga ya. Homolognya dengan apa? Nah ini. Jadi vulva itu ada yang berupa labia mayora ya, lipatan luar vulva dan lipatan dalam. Yang lipatan dalam, nah ini homolog dengan prepusium, prepusium pada jantan ya. Prepusium itu pelindung penis kemarin. Terus yang labia mayora ini homolog dengan skrotum. Ya. Skrotum itu pembungkus testis ya kan, di kantong testis itu skrotum. Nah, jadi pada awalnya sama, kemudian pada hari 40 kebuntingan terjadi diferensiasi menjadi jantan dan menjadi betina. Nah, makanya karena berasal dari asal yang sama, ini ada organ-organ yang bersifat homolog ini tadi. Jadi ini adalah sama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik, saudara-saudara, ada yang ingin ditanyakan, saya silakan. Mohon maaf ada trouble tadi ya, nggak tahu dari mana itu asalnya. Silakan yang mau bertanya. Pak, boleh mengajukan pertanyaan? Coba raise hand bisa nggak ya? Muncul nggak kalau raise hand di sini? Oh iya bagus. Raise hand-nya kalau di Webex itu nggak bisa
langsung terus pindah ke atas ya. Dia di tempat asalnya ya. Baik, silakan. Siapa ini? Briliandra, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya, kalau pada hewan ternak apakah juga mengalami menstruasi, Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apakah pada hewan ternak mengalami menstruasi? Itu yang membedakan ternak dan manusia. Jadi sebenarnya menstruasi itu kan harus kita lihat dulu ya, apa itu sebenarnya menstruasi. Menstruasi itu sebenarnya pembongkaran endometrium ya. Endometrium tadi kan dinding uterus ya, dinding uterus bagian dalam tadi yang saya sampaikan itu sangat penting, jangan sampai terjadi endometriosis. Nah, itu dibongkar periodik. Jadi ceritanya begini kalau pada manusia itu. Jadi reproduksi itu ibaratnya menyiapkan kasur untuk embrio ya, kasur untuk embrio berkembang. Jadi disusun makin tebal. Nah, tiba saatnya sebenarnya dia sampai untuk ditempati embrio, ya, ditempati untuk survei. Tapi kenyataannya kan belum tentu ya, misalnya kan belum suami atau memang tidak ada pembuahan, kan tidak ada. Makanya dibongkar kasur itu. Oh, dibongkar lagi, nggak ada ubi yang datang, bongkar. Terus disusun lagi, begitu seterusnya. Jadi tiap siklus itu seperti itu. Nah, pembongkaran endometrium tadi kalau pada manusia itu menimbulkan perdarahan menstruasi namanya ya. Tapi kalau pada ternak itu perdarahan itu sedikit sekali, hampir tidak ada. Jadi itu bedanya. Sehingga kalau pada manusia yang nampak siklusnya itu adalah siklus menstruasi ya. Jadi siklus menstruasi itu tidak sama dengan ovulasi ya. Tidak sama. Jadi ovulasinya itu terjadi pada pertengahan menstruasi yang satu ke menstruasi berikutnya. Nah, itulah ovulasi. Atau kalau pada ternak minta kawin itu estrus ya. Jadi estrusnya itu pertengahan antara menstruasi yang satu dan menstruasi berikutnya. Nah, karena pada manusia yang kelihatan itu pada siklus adalah menstruasi, maka pada manusia digunakan siklus menstruasi. Begitu. Kalau pada ternak, menstruasinya itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu justru pada pertengahan tadi, pada saat minta kawin tadi, teriak-teriak tadi, maka digunakanlah siklus estrus pada ternak. Ya, paham ya? Jadi sama persis, cuman kita mengambilnya itu dari mana. Jadi kalau perdarahan menstruasi secara tidak ada pada ternak. Itu. Terus berikutnya mungkin Nuhan Nabilah, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, itu kan kalau tumor di hewan ternak itu kan ada ya Pak. Nah itu apakah ada? Bagaimana Pak? Coba diulangi. Yang pertanyaan pertama saya, itu kan kalau tumor di hewan ternak itu kan ada Pak. Nah itu apakah ada klasifikasi kayak tumor jinak dan tumor ganas di hewan ternak? Terus yang kedua, apakah di hewan ternak itu ada kasus kanker? Terus yang ketiga, kalau di desa-desa itu kan kadang itu Pak, untuk pembuahan itu kan pakai inseminasi buatan. Nah, itu sebenarnya yang dimasukin itu sperma jantannya aja atau udah kayak dibikin bayi tabung gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Apakah ada tumor pada ternak? Ya ada ya. Tumor kanker itu sebenarnya tumor ya. Tumor ganas itu namanya kanker ya. Kalau jinak biasanya kita ya menamakannya tumor gitu aja. Nah, kenapa kasus kanker di ternak tidak begitu muncul, tidak begitu dikemukakan? Karena kita tahu bahwa siklus hidup dari ternak itu tidak begitu lama, ya, tidak begitu lama. Jadi biasanya kalau ada
gangguan ya, gangguan apalagi patologis ya, penyakit-penyakit yang agak berat gitu ya, tidak begitu lama aja ternak itu sudah dipotong. Itu kasusnya adalah seperti itu. Berbeda kalau pada manusia, jadi manusia kita lebih intensif untuk mengatasi dan membicarakan masalah kanker tadi ya. Itu kasus kanker di ternak tidak begitu mengemuka ya, tapi sebenarnya ada ya. Terus kalau inseminasi buatan ya atau kawin suntik ya orang bilang, itu yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah spermatozoa saja ya. Jadi sperma yang sudah dibekukan ya, di mana di dalamnya ada sel sperma atau spermatozoa, itulah yang disuntikkan. Yang disuntikkan itu jumlahnya kurang lebih 25 juta spermatozoa. Mana kita tahu kalau ejakulasi itu, satu kali ejakulasi itu kemarin sudah kita ilustrasikan berapa miliar itu spermatozoanya, sehingga kalau dibagi-bagi satu kali ejakulasi bisa untuk 200 betina ya, jadi hemat ya. Tuh. Nah kalau yang dimasukkan itu sudah untuk embrio, ada namanya embrio transfer ya, namanya embrio transfer. Nah ini prosesnya berbeda. Kalau sperma itu dimasukkan pada saat betina minta kawin, karena di dalamnya ada apa? Ada sel telur. Ya, dan sel telur kita masukin spermatozoa. Tapi kalau kita mau memasukkan embrio, namanya embrio transfer, itu tidak bisa pada saat dia minta kawin. Karena apa? Karena keadaannya berbeda. Karena embrio itu yang kita buat di laboratorium, itu sebenarnya kan kalau kita lihat di alam, itu kan sudah embrio sekitar umur 7 hari misalnya. Jadi keadaan di dalam reproduksi betina harus 7 hari setelah minta kawin. Paham nggak? Biar sama kondisinya. Kalau kondisinya tidak sama ya tidak bisa berkembang. Embrio tadi mati, otomatis mesti mati. Tuh, jadi biasanya transfer itu kita lakukan hari ke-7 setelah minta kawin ya. Atau tergantung embrio yang kita masukkan ya, tergantung fasenya pada fase mana. Nah kesulitannya apa kalau kita memasukkan embrio pada hari ke-7 setelah estrus atau minta kawin, serviksnya menutup rapat sehingga kita sulit memasukkan dan itu. Makanya biasanya kita harus dilakukan tindakan anestesi ya. Jadi pada serviks tadi di anestesi ya, anestesi lokal di serviks supaya ternak tidak mengalami kesakitan kalau gannya itu kita masukkan. Nah itu sedikit cerita. Kemudian yang lain, Eksi, Tiara, silakan. Yang sudah raise-nya dilepas tolong. Saya Eksi Tiara izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau proses kapasitasi di sperma itu apakah sangat penting ya Pak? Lalu apakah ada perlakuan khusus sapi betinanya kalau sedang proses kapasitasi? Kayak misalnya nggak boleh aktivitas berat gitu Pak. Udah itu aja. Iya Pak. Oke, jadi kapasitasi itu adalah persiapan spermatozoa ya. Ini adalah sebenarnya sambil berjalan ya, Jadi sambil ya, bukan terus dia perlu waktu yang khusus enggak. Sambil berjalan maksudnya gimana? Jadi kita hitung timingnya supaya pada saat bertemu dengan sel telur itu spermanya sudah mengalami kapasitasi atau spermanya berumur 6 jam lah katakanlah seperti itu. Nah untuk itu kita juga harus menghitung ovulasinya kita kira-kira nanti jam berapa ya. Kalau ovulasinya kira-kira nanti jam 6 sore, ya kita IB siang hari jam 12. Nah, makanya kan spermatozoa sambil berjalan, berenang ya, menghampiri sel telur itu sambil berkapasitasi. Sehingga nanti sampai pada tempat janjian tadi ya, di ampula tadi, itu spermatozoa sudah berumur 6 jam, artinya sudah berkapasitasi. Dan sel telur baru saja datang, jadi fresh, segar. Nah, itulah maka terjadi pembuahan yang bagus. Di hitung-hitungan itu sangat penting sekali.
termasuk pada pasangan yang ingin punya anak ya, hitung-hitungan juga harus penting. Makanya kalau di program dengan dokter itu juga harus ditentukan, oh ini harus berhubungan jam sekian. Nah, itu harus taat, jadi tidak boleh terus semaunya. Nanti programnya jadi gagal biasanya kalau tidak sesuai. Begitu ya. Iya Pak, Oke, terima kasih. selanjutnya ada lagi Ira Emilia, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Tadi kan kesehatan endometrium tuh sangat menentukan hubungan dengan janin yang dikandung. Nah, itu apakah ada suplemen selain makanan untuk bisa menjaga endometrium itu tetap sehat, Pak? Terus pertanyaan selanjutnya, untuk sapi betina dan jantan sebelum melakukan perkawinan, itukah itu ada semacam suntikan atau vaksin tertentu biar nanti menghasilkan keturunan yang berkualitas, Pak. Itu saja. Oke, bagus. Jadi endometrium, kesehatan endometrium itu bagus sekali untuk kita pelihara, ya, terutama remaja putri dan ini. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan endometrium itu sebenarnya apa? Itu yang pertama itu endometriosis atau endometritis itu sebagian besar disebabkan karena infeksi bakteri. Maka menjaga kebersihan adalah salah satu hal yang sangat pokok ya. Menjaga kebersihan adalah hal yang sangat pokok. Dan masalah kebersihan di wanita ini sangat rentan. Karena apa? Karena saluran dari uterus sampai ke orifium uretra externum ataupun saluran kencing bagian akhir itu kan hanya pendek. Jadi bakteri-bakteri yang ada di luar, yang mohon maaf misalnya buang air kecil dan sebagainya itu harus bersih ya, supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan bakteri itu naik karena hanya pendek. Jadi rentan untuk terjadinya infeksi. Ya. Beda kalau pada laki-laki itu panjang salurannya ya, jadi panjang dan kecil. Salurannya panjang dan kecil, jadi lebih safe itu. Tapi bukan berarti terus jorok ya, jangan jorok ya. Laki-laki juga tetap harus jaga kebersihan. Itu yang utama. Terus kemudian kalau dari segi makanan itu harus banyak makanan yang mengandung vitamin E seperti yang saya sampaikan tadi ya. Vitamin E itu menjaga jaringan mukosa ya, jaringan mukosa. Jadi lapisan dalam dari selang seluruh tubuh itu dijaga dengan bagus dengan adanya vitamin E ya. Termasuk dalam hal ini adalah endometrium. Ya, endometrium nanti akan berkembang dengan baik. Selain itu gizi seimbang. Kalau gizi seimbang itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi apapun harus gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu maksudnya seimbang antara protein dan energi ya. Jangan terus makannya ayam doang ataupun nasi doang, ya itu kurang seimbang. Gitu ya. Kemudian yang lain ada Putri Safitri, silakan. Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Kan tadi di bagian dinding rahim itu kan ada endometrium, lalu ada myometrium. Nah, itu kan kalau di manusia ada yang namanya mioma uteri atau biasanya dipanggil myom gitu Pak, penyakit tumor di rahim. Nah, itu apakah penyakit myom itu karena tumornya di dinding rahim itu atau bagaimana, atau ada korelasinya ya Pak? Lalu kan itu kalau di dinding rahim kan yang paling dekat itu atau yang paling tempat menempelnya sel telur itu kan biasanya di endometrium. Nah, itu apakah dia tuh sebenarnya di endometrium, tumornya di endometrium atau di myometrium tadi ya Pak? Terima kasih. Oke, bagus. Jadi kalau di manusia kita sering mendengar adalah myoma ya, jadi myom itu. Itu sebenarnya penyebabnya juga kurang jelas ya kalau hubungannya dengan kanker, tumor itu banyak sekali faktornya. Jadi jangan terlalu pesimis dan terlalu putus asa ya, itu sebenarnya kalau terdeteksi sejak awal tidak masalah ya. Dan kita juga tidak bisa menghindari secara eksak bahwa kalau dengan ini pasti tidak akan terkena kanker misalnya. Kita bisanya hanya makanan
dengan makanan yang mengurangi risiko kanker. Jadi misalnya, wah ini karsinogenik ya, karsinogenik itu bisa menimbulkan kanker ya. Jadi makanan yang terbakar sampai gosong-gosong ini juga karsinogenik. Nah itu yang dipelajari adalah itu ya. Nah, kalau itu dari nanti kejadian kanker itu bisa diminimalisir, termasuk miom itu. Miom itu kita atasi dengan apa? Nah, kita ambil aja udah selesai itu, jadi tidak usah terlalu bingung. Terus menempelnya MD itu ada di endometrium ya, ada di endometrium. Kalau tadi dikatakan myometrium dan sebagainya itu adalah nama lapisan saja, jadi bukan tempat terjadinya myom, itu bukan ya. Itu nama lapisan, jadi ada 3 lapisan tadi, endometrium, myometrium, dan perimetrium. Begitu ya. Terus selanjutnya ada siapa? Siva Rahmawati. Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau bentuk ovarium hewan ternak itu beda-beda sesuai dengan anakan yang dilahirkan ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, kalau kayak gitu apakah ada batasan untuk indukan melahirkan anakannya, karena semakin banyak anakan yang dilahirkan tadi kan semakin bentuknya seperti buah murbei ya Pak ya. Terus yang kedua saya penasaran apakah di hewan ternak sapi betina itu bisa terdapat selaput darah untuk membedakan sapi yang darah atau sudah tidak. Terima kasih Pak. Oh baik, jadi kalau saya cerita bentuk ovarium tadi ya itu bentuk aslinya adalah seperti itu. Jadi misalnya bentuknya buah murbei. Jadi walaupun dia itu belum pernah melahirkan atau sudah melahirkan, ya dia bentuknya itu murbei ya. Jadi bukan karena dia terus beranak banyak, sering beranak, jadi bentuknya semakin murbei itu enggak. Jadi itu memang dari sononya seperti itu. Ya, jadi kita hanya memilah-milah. Oh ternyata ternak yang melahirkan banyak itu bentuknya seperti murbei. Terus ternak yang melahirkan cuma satu itu seperti bulat panjang, seperti ada yang seperti ginjal. Nah seperti itu hanya untuk membedakan aja. Nah, seperti itu ya. Terus apa tadi yang satu? Apakah ada selaput darah di hewan ternak untuk membedakan? Ya. Oke. Jadi selaput darah itu adalah selaput yang membatasi tadi ya. Kalau misalnya saudara masih ingat tadi yang saluran reproduksi betina itu kan vagina itu berakhir di lubang kencing tadi ya. Berakhirnya di situ, di depan lubang kencing. Nah, di depan lubang kencing itu ada selaput ya. Selaput itu kalau kita bayangkan seperti kendang ya. Pernah lihat kendang nggak? Alat musik. Ya, kita lihat satu sisinya. Nah, itulah selaput ya. Selaput darah itu seperti itu. Terus rapat gitu Pak? Enggak ya, kalau rapat nggak bisa untuk jalan apa. Ada lubangnya ya. Makanya selaput darah itu ada yang berbentuk seperti bulan sabit ya. Pernah lihat bulan sabit belum? Nah, ada yang berbentuk bulan sabit itu artinya kecil sekali selaputnya. Ya, jadi antara ada dan tidak itu hampir tidak kelihatan, hampir tidak ada bedanya maksudnya. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi bermacam-macam. Ada yang selaputnya itu betul-betul keras ya, betul-betul keras. Jadi sampai misalnya ada hubungan seks aja nggak rusak dia. Ada yang seperti itu, saking itu harus diberi tindakan operatif di insisi, jadi karena terlalu kuat tadi. Nah kalau pada ternak ada nggak ada, tapi ternak itu selaput darahnya seperti bulan sabit aja tanggal pernah lihat bulan sabit tanggal 1 nggak, saking kecilnya, jadi hampir nggak kelihatan. Nah kalau pada manusia kan bukan bulan sabit ya, walaupun ada yang bulan sabit, jadi bermacam-macam. Ada yang bulan agak penuh ya, seperti itu. Jadi ada ya. Terus kalau untuk membedakan udah pernah kawin atau belum pada ternak ya nggak bisa. Misalnya hanya pernah melahirkan atau belum, pernah kencing atau belum, gitu ya. Atau kalau ditanya ya ditanya saja, mungkin bisa jawab sudah pernah kawin atau belum. Oke, mungkin itu. Terus Mbak Winda, coba Winda. Silakan.
bertanya, Bapak. Ya, silakan. Terbesar apa yang bisa menyebabkan terjadinya keguguran pada hewan ternak khususnya sapi, Pak? Oke, hal-hal yang bisa menyebabkan keguguran ya. Jadi perlu saudara tekankan ya, garis bawahi ya saudara-saudara, bahwa keguguran itu sebenarnya bukan akibat kegiatan fisik, ya itu yang harus garis bawahi, bukan semata-mata karena itu. Kalau kita melakukan aktivitas fisik secara wajar, itu tidak akan menyebabkan keguguran. Terkecuali misalnya main bola, ya itu beda. Tapi kalau aktivitasnya fisik biasa, bahkan lari-lari, itu tidak masalah. Nah, yang bikin keguguran itu biasanya masalah fisikis, ya. Masalah fisikis itu akan menyebabkan keluarnya hormon tertentu yang akan menyebabkan kontraksi pada uterus. Nah, kalau uterus berkontraksi tahu ya, bisa bayangkan ya. Jadi meregang, menggerut itu berkontraksi. Nah, itu otomatis kan janinnya keluar nanti. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada penyebab yang kita tidak tahu dan itu memang kita hanya bisa menerima. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah, ya. Itu yang perlu ditekankan ya. Tolong dari remaja dan juga yang cowok juga demikian. Itu yang perlu ditekankan. Ada hal-hal yang kita memang bisanya hanya berserah. Kenapa? Karena keguguran itu sebagian besar disebabkan karena kelainan DNA, ya, kelainan kromosom, ya. Kelainan kromosom. Jadi kalau itu yang terjadi, memang ada kepentingan untuk kehamilan itu mungkin sampai 1 bulan atau itu masih bertahan. Tapi setelah itu nanti akan tidak ada sebab, tidak ada apa, tahu-tahu terus keguguran. Nah, itu yang saya harapkan, jangan terus merasa bersalah atau menyalahkan pasangannya, misalnya, oh kamu masih tidak menjaga, misalnya, kamu juga pergi saja, nggak usah. Jadi itu memang ada dua yang seperti itu. Jadi kita kalau sudah seperti itu kita berserah saja ya. Jadi itu memang kemungkinan ini yang dimaksud Pak Sigit itu kromosomnya ada kelainan deh, itu ya. Tuh. Nah, kecuali kalau keguguran habis main bola, wah itu boleh marahin sedikit lah, tapi jangan banyak. Kamu sih main bola, tapi saya hobi, mas saya ngidam main bola, misalnya. Itu ya, jadi tentang keguguran adalah seperti itu. Kalau pada ternak, apakah ada masalah fisikis pada ternak? Ya, masalah pada fisikis pada ternak ya misalnya dia ditempatkan di dekat ternak yang galak, misalnya ternak baru galak, terus ditempatkan bisa saja terjadi dia mengalami stres, itu ya. Tuh, jadi bisa saja ternak mengalami masalah psikis yang berupa stres tadi. Terus masih ada waktu, silakan Mbak Rona ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang hormon inhibrin. Itu hormon inhibrin itu apa dan apakah ada kelainan dari hormon inhibrin itu? Dan juga mau tanya, apakah ada atau tidak permasalahan dari reproduksi ternak betina yang menyebabkan kematian pada ternak betina ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi inhibin yang ditanyakan tadi kaitannya dengan apa? Misalnya pernah mendengar kaitannya dengan apa? Hormon ini tuh bekerja pada apa gitu, Pak? Oke, jadi inhibin itu sebenarnya hormonnya, fungsi hormon itu banyak ya. Jadi kalau kita bicara masalah reproduksi ya, itu yang pokok itu sebenarnya estrogen, progesteron. Itu kalau pada betina. Jadi kalau pada jantan, tadi yang betina ada estrogen, progesteron, kalau jantan testosteron. Kalau hormon-hormon yang lain itu sebenarnya banyak sekali dan kaitannya itu mendukung reproduksi. Jadi kita tidak perlu mempelajari yang detail-detail itu, kita mempelajari yang besar-besar aja. Nah, hormon-hormon itu untuk bisa berproduksi dengan baik hormonnya
itu perlu asupan gizi yang seimbang. Kuncinya itu. Jadi kunci reproduksi itu adalah nutrisi. Itu kunci yang tidak bisa kita tinggal. Jadi untuk reproduksi yang baik, nutrisi harus baik, titik. Ya, walaupun tidak bisa dibalik. Kalau nutrisi baik, berarti reproduksi baik. Sayangnya tidak. Ya itu kita itu memang serba kalah. Kalah. Jadi nutrisi baik belum tentu reproduksi baik. Tetapi nutrisi jelek, reproduksinya mesti jelek. Nah itu ya yang menjadi kunci reproduksi adalah itu. Oke, masih ada waktu. Sifani silakan. Iya Pak, mau tanya. Kalau pada manusia itu kan biasanya kalau misal anak kembar gitu kan keluarnya telur kan bisa ada yang satu, ada yang dua. Nah kalau di ternak sendiri itu tuh keluarnya ovum itu tuh bisa dua sekaligus atau hanya satu. Terus kalau membedakan bisa anak dua, anak tiga di ternak itu tuh bagaimana? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kejadian kembar pada ternak ya. Jadi kembar itu ada kembar identik dan ada kembar yang tidak identik. Kalau kembar identik itu sama persis ya, itu terjadi karena terjadi dari telur yang sama ya, telur yang satu telur, kemudian membelah, terus akhirnya menjadi dua individu. Nah, itu akan menjadi kembar yang sama, identik. Tapi kalau kembar yang tidak identik, itu telurnya lebih dari satu. Telurnya bisa dua, bisa tiga. Kalau kembar dua ya minimal telurnya dua. Kalau dua spermatozoanya paling enggak, ya mesti dua, enggak bisa spermatozoa satu membuahi dua telur ya. Tuh, itu namanya kembar yang tidak identik. Nah, itu kalau di manusia bisa kita lihat sama persis enggak. Kalau enggak sama persis, oh berarti kembar tapi tidak identik ya. Itu gampang saja. Kalau pada ternak, ya kalau pada kambing, ya kembar itu sering. Ya, karena memang dia melahirkan anak lebih dari satu, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terus membedakannya gimana? Nah, kalau sama persis berarti kembar identik. Jadi walaupun dari sononya itu kambing itu melahirkan lebih dari satu, tapi ya memang ada yang identik, ada yang tidak identik ya. Kalau yang biasanya ya tidak identik karena telurnya banyak ya. Telurnya banyak, kalau saat ovulasi kan dia lebih dari satu. Nah, dibuahi semua oleh spermatozoa, akhirnya jadi semua. Ya. Nah, tapi yang perlu saudara ketahui ya, uterus itu ada batasnya. Jadi kalau kita misalnya melakukan super ovulasi itu ovulasinya dibuat banyak, bisa kita suntik hormon. Ovulasinya misalnya menjadi 10, terus kita buahi dengan spermatozoa, jadi semua. Nggak mungkin terus nanti kembar 10. Nah, itu karena ada pembatasnya uterus tadi. Jadi otomatis nanti akan terscreening, paling tersisa tinggal maksimal yang 4 atau 5 gitu ya. Itu sudah secara alamiah. Begitu ya tentang kembar. Kemudian yang lain lagi, Rona Agustina, silakan. Halo Rona, jadi tanya nggak? Mohon maaf Pak, Rona tadi sudah. Oh sudah ya? Oke, sekarang Nabila, belum ya tadi ya Nabila ya? Belum Pak. Silakan. Jadi apakah suara saya dapat terdengar? Bisa. Oh ya, Pak, mengenai bentuk ovarium pada kuda, itu kenapa ya kok bentuk ovariumnya seperti ginjal, padahal kan melahirkan anaknya kan satu juga kan Pak, kayak sapi gitu. Dan apa dampak yang didapatkan oleh janin dengan bentuk ovarium yang seperti itu Pak? Terima kasih sebelumnya. Tadi apa? Pada kuda gitu ya? Iya. Oh ya, jadi masalah bentuk ovarium itu tidak masalah ya. Jadi itu hanya kita hanya mempelajari bentuknya seperti ini, Tidak ada kaitannya dengan fungsionalitas. Jadi fungsinya sama ya. Jadi antara berbagai bentuk dari ovarium itu tidak ada perbedaan fungsi. Bahwa bentuk yang seperti ini lebih bagus fungsinya daripada yang ini itu tidak. Ya. Itu tentang ovarium. Oke, silakan yang lain. Mbak Intan. Silakan. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Ya, salah satu yang mempengaruhi dari ovarium tadi kan ada umur ya, Pak. Terus yang saya tanyakan, jika kita mengaminkan hewan ternak itu dengan umur yang
relatif masih muda, apakah program perkawinan itu dapat berhasil, Pak? Terima kasih. Oke, jadi untuk dapat dikawinkan ya, seekor ternak atau seorang manusia ya, syaratnya harus pubertas ya. Syarat untuk bisa berfungsi reproduksi itu harus pubertas ya, sudah saya sering sampaikan ya. Pubertas pada manusia umur berapa, pada ternak umur berapa itu harus tahu ya. Saudara kan sudah tahu pubertasnya umur berapa ya. Kalau pada laki-laki ciri-ciri pubertas sudah bermimpi, kemudian kalau pada perempuan sudah menstruasi. Tapi kita kan ada peraturannya ya, kalau ingin menikah ya minimal umurnya berapa? Ada yang tahu nggak? 17, Pak. Oh, siapa bilang? 23 untuk kalau 23 1,5 tahun. Enggak, kalau pada manusia kok. Kalau pada manusia itu 19 tahun harus izin ya, izin Pak Camat ya, nanti diberi surat keterangan, boleh. Nah, kalau pada sapi ya benar tadi 1,5 tahun ya boleh dikawinkan. Ya. Gitu ya, jadi kaitannya kalau kita mengawinkan sapi yang sangat muda, kalau sudah pubertas bisa saja, tapi kalau terlalu muda dan ukuran fisiknya masih kecil, nanti bisa jadi kesulitan melahirkan. Ya, gitu ya. Ada apa? Kendala-kendalanya. Nanti juga ada gangguan-gangguan pada saat kebuntingan, misalnya janinnya lemah. Itu ya. Jadi jangan sampai kita mengawinkan ternak dalam usia yang relatif muda, baik itu ternak jantan maupun ternak betina. Oke, masih ada waktu beberapa saat. Dian, silakan Dian. Izin bertanya, Pak. Kalau di hewan itu apakah juga mengalami penyakit kelamin seperti sifilis, gonorrea, dan lain-lainnya? Lalu itu tuh penyebabnya karena apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi penyakit kelamin pada ternak banyak ya, ada. Makanya kalau kita melakukan perkawinan alam itu juga ada konsekuensi bisa menularkan penyakit kelamin. Jadi penyakit kelamin biasanya terjadi karena penularan-penularan. Nah, makanya kalau kita menggunakan TB, nah itu penularan bisa kita minimalisir karena di sana ternak sudah diperiksa dengan baik. Tapi kalau tidak diperiksa, IB itu lebih menakutkan lagi karena bisa tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu yang singkat. Ya, itu. Itu ya. Terus Anissa, ayo. Izin bertanya, Pak. Saya mau nanya tentang kan tadi pinggulnya hewan ternak itu mempengaruhi proses kelahiran hewan ternak. Apakah diulangi ada yang suara saya sudah terdengar? Oh, kayak di dalam ruangan jauh. Coba saya dengarkan coba. Mohon maaf, suara saya sudah terdengar belum ya? Ya, coba pelan-pelan aja ngomongnya. Tadi kan pinggul dari hewan ternak itu mempengaruhi proses melahirkan hewan ternak. Apakah dari kasus itu ada yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan kematian hewan ternak karena pinggulnya terlalu kecil atau gimana gitu ya, Pak? Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Izin menerjemahkan, Pak. Ya, silakan. Bagus. Jadi Pak, maksud dari pertanyaannya Anissa tadi, kan di kata Bapak tadi bahwa pinggul hewan ternak itu mempengaruhi proses kelahiran dari anakan itu sendiri ya, Pak? Susah atau mudahnya. Nah, maksudnya kalau pinggulnya terlalu kecil, apakah bisa menyebabkan kematian pada ternak gitu, Pak? Oke, ya. Jadi pinggul yang besar dan kecil mempengaruhi tingkat kesulitan melahirkan. Tapi kalau untuk sampai menjadi meninggal mati itu kemungkinan kecil. Biasanya yang terjadi itu kita melakukan bantuan ya. Kalau pada sapi kita tarik gitu. Tapi kalau kelahirannya malam hari dan tidak sempat ada yang menolong misalnya, itu yang mati ya anaknya, pedetnya, ya bukan induknya, gitu ya. Oke, kalau pada manusia tidak masalah, sekarang ada rumah sakit kan ya, tidak masalah ya.
Nah, makanya kalau misalnya ada di sekitar kita ada yang risiko tinggi untuk kelahiran, itu harus di rumah sakit ya. Yang risiko tinggi itu seperti apa? Yang punya darah tinggi, itu harus di rumah sakit kalau melahirkan ya, jangan di tempat-tempat yang fasilitasnya kecil. Nanti kalau ada apa-apa nanti tidak bisa dilakukan tindakan dengan cepat, gitu ya. Oke, mungkin satu atau dua lagi. Oh, ada nggak nih? Oh, ada nih, Mas Bima ya, biar ada yang tahu. Walaupun ini bicarakan hal reproduksi betina ya, silakan. Oke Pak, matur nuwun saderengipun Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak, pada sapi kan terjadi satu kali ejakulasi itu sel sperma bisa untuk 200 betina. Itu dalam jumlah 30.000 cc. Nah, sedangkan dalam manusia, pada manusia terdapat 100 juta sperma per milimeter itu untuk satu betina Pak. Dan hanya satu sel sperma yang dapat menjadi janin. Nah, apakah pada sapi itu pada 30.000 cc dan untuk 200 betina itu dapat menjadi janin semua Pak? Terus pertanyaan yang selanjutnya terkait tentang ini Pak, ada atau tidak permasalahan dari reproduksi ternak betina yang menyebabkan kematian pada ternak betina Pak? Seperti itu. Jadi begini, jadi yang satu kali ejakulasi bisa untuk 200 betina, itu adalah spermanya kita proses ya, kita proses di laboratorium. Prosesnya gimana? Diencerkan dan dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Sehingga nanti ketemu 200 ya, 200 straw, 200 kemasan. Itu bisa disuntikkan dengan cara inseminasi buatan ya. Kalau kawin alam bisanya ya hanya satu betina. Ya, gitu. Jadi kalau pada sapi itu cc-nya bukan 30.000 cc tapi kurang lebih ya 10 sampai 15 cc lah spermanya. Nah, kalau kita encerkan ya bisa dihitung sendiri, yang penting diencerkan itu bukan volumenya tapi jumlah spermatozoanya ya yang perlu kita jadikan hitungan itu jumlah spermatozoanya. Jadi satu kali inseminasi buatan itu minimal harus ada 25 juta spermatozoa yang sehat. Nah, itu patokannya. Oke. Terus kalau kasus reproduksi yang bisa menyebabkan kematian pada betina, ya ada juga sih. Suatu saat kadang-kadang proses kelahiran yang tidak ditunggui, walaupun biasanya yang mati adalah anaknya, tapi karena induk itu kehabisan tenaga ya untuk melahirkan, jadi dia berusaha keras gitu ya, sampai lemas tidak kehabisan tenaga, bisa jadi dia mengalami kematian, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada ternak yang sudah mau melahirkan harus dijaga, ada piketnya, gitu ya. Gitu, gitu ya. Terus ya udah masih ada lagi Anissa yang ya. Tadi Anissa 2 kelihatannya ya. Aziza, tanya nggak Aziza? Yang mana Pak? Anissa. Anissanya tadi 2 kayaknya ya. Iya Pak. Yang mau tanya nggak? Iya, saya mau tanya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kan di manusia pernah terjadi melahirkan secara prematur ya Pak. Nah, apakah di hewan juga dapat terjadi Pak? Terima kasih Pak. Oh, terima kasih. Baik, jadi sama ya. Di manusia bisa prematur, di hewan atau di ternak bisa juga prematur. Jadi kelahiran sebelum waktunya itu bisa dikatakan prematur ya. Kalau pada manusia biasanya terus dimasukkan inkubator, jadi nggak masalah. Tapi kalau pada ternak biasanya yang terjadi itu kita tidak tahu lahirnya kapan, terus tahu lahir. Nah, kalau prematur tidak ketahuan ya biasanya mati. Tapi kalau prematur ketahuan, kita rajin merawatnya, kita beri pemanas, kita beri lampu, terus kita beri susu dari induknya, itu kita bisa kadang-kadang bisa menyelamatkan bedetnya tadi. Ya. Jadi ya, jadi sama. Jadi pada ternak maupun manusia sama. Baik. Ini masih ada Ikaningsih, silakan. Izin bertanya Pak, pada hewan yang hamil dan memiliki anak lebih dari satu, jika salah satu anaknya mati dalam kandungan, apakah akan mempengaruhi anak yang lain?
dan tindakan apa yang bisa dilakukan? Terima kasih, Pak. Bagus, terima kasih pertanyaan bagus sekali ya. Kalau pada ternak yang bunting itu ya, pada ternak istilahnya bunting kalau hamil pada manusia. Kalau usia kebuntingannya itu masih muda ya, usianya kebuntingan masih muda, itu biasanya diserap oleh tubuh dan tidak akan mempengaruhi kebuntingan. Bukan terus gugur semua, tidak. Jadi misalnya 3 mati 1 ya masih 2. Terus kalau kebuntingannya sudah tua, biasanya kalau ada yang mati 1 terus terjadi kelahiran semua. Jadi dia terus menyebabkan terjadinya proses kelahiran, ya otomatis dilahirkan semua. Jadi enggak terus cuma dilahirkan yang mati saja, enggak. Kecuali kalau masih kecil diserap yang mati saja, ya. Terus masih ada Dara, ya silakan Dara, cepat aja. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya izin bertanya, kan Pak D saya itu punya sapi. Terus kadang tuh sapinya tuh susah melahirkan gitu Pak. Saya izin bertanya, apakah sapi ada pembukaan gitu? Dan kalau misal susah melahirkan gitu, bantuan dari manusianya itu seperti apa ya Pak? Soalnya kadang tuh Pak D saya ditunggu sampai sehari semalam gitu lama. Terima kasih. Oke, bagus. Jadi pada sapi yang sulit melahirkan itu biasanya begini, sapinya kecil diinseminasi atau dikawinkan dengan sapi yang ukurannya besar, sehingga perdennya besar atau janinnya besar, sehingga untuk keluar agak sulit. Nah, itu bantuan yang dilakukan pada manusia biasanya ditarik ya, kalau yang sudah berpengalaman ya. Kalau sudah keluar kakinya atau apa itu ditarik dengan kain, terus ditarik orang banyak gitu ya, karena itu berat itu. Ditarik itu bisa membantu proses kelahiran ya. Di samping juga bisa diberi dengan obat pemacu ya, sama seperti pada manusia. Itu juga bisa. Nah, itu kalau yang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya panggil aja Pak Menteri Kesehatan, itu udah hafal biasanya ya. Begitu ya. Oke, yang terakhir ini Mas Yunanto, ini yang terakhir ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Ini Pak, saya mau nanya, kan tadi di sapi kata Bapak itu ada yang namanya menstruasi, terus ada estrus juga ya Pak. Ketika masa itu ada nggak Pak perubahan karakteristik dari sikapnya si sapi itu? Misalnya jadi galak atau jadi agresif gitu Pak. Makasih. Oke, bagus. Jadi yang menstruasi itu di manusia ya. Kalau di sapi itu kalau penampakannya ya hampir sama dengan menstruasi, tapi sangat kalau misalnya kita wujudkan dalam angka ya, kalau menstruasi itu angka maksimalnya 100 ya, kalau sapi itu ya paling di bawah 5, jadi hampir tidak kelihatan. Jadi boleh dikatakan tidak ada dia kalau yang namanya peristiwa seperti peristiwa menstruasi. Nah, adanya adalah minta kawin, estrus. Nah, kalau estrus itu apa yang terjadi? Ya ada. Makanya dijadikan momentum siklus minta kawin, karena sapi itu jadi teriak-teriak ya, teriak-teriak, gelisah, nggak karuan ya. Wah, itu peternak udah hafal, oh ini minta kawin. Terus kalau misalnya ada ternak yang lain, ya biasanya dinaik-naiki gitu oleh yang estrus tadi. Ya, maksudnya dia minta kawin. Jadi itulah bedanya manusia dengan ternak ya. Jadi ternak itu insting ya, tidak ada malu ya. Tidak ada malu ya, minta kawin ya vulgar, teriak-teriak itu. Tapi kalau pada manusia kan di samping memang tidak merasa ya, karena kan saudara-saudara kan tidak pernah ya merasa ovulasi itu ya. Dimana kalau pada sapi ovulasi itu adalah minta kawin. Saudara kan tidak pernah, nggak tahu, oh ini saya ovulasi kan tidak tahu. Nah itu saya katakan sebagai kebesaran yang maha kuasa, karena kalau seperti itu nanti malu kan ya, karena malu mau kuliah, jadi ya jadi nggak masuk semua, nanti ketahuan saya. Itu ya Dea, jadi kelihatan sekali kalau sapi minta kawin itu kelihatan sekali. Jadi tanda-tandanya mungkin sudah pernah dengar ya 3A itu bahasa Jawa itu, abang, abu, hangat, merah, bengkak, hangat. Apanya itu? Vulvanya ya, jadi organ reproduksi bagian luar tadi ya, itu kalau diraba hangat. Hangatnya seperti apa? Ya dibandingkan dengan biasanya lebih hangat. Tapi kalau nggak pernah pegang ya mesti hangat baru. Karena nggak pernah pegang vulva kan, pegang hangat. Ya memang seperti itu biasanya. Nah, tapi kalau pas estrus itu lebih gitu ya. Terus bengkak itu kelihatan lebih membesar.
Ya, jadi terus merah itu dinding dalamnya, dinding bagian dalam ya, itu bukan luarnya. Jadi harus kita buka sedikit. Itu kemerahan karena apa? Karena ada akumulasi pembuluh darah yang berlimpah di situ untuk mengalirkan hormon estrogen. Itu ya. Nah, jadi sekalian, maaf waktunya. Terima kasih, Pak. Ya, agak melenak sedikit, tapi nggak apa-apa. Kalau ada kuliah kan masih 11.15 ya. Jadi di pertemuan yang kedua ini, saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan selama saya memberikan perkuliahan ya. Jadi minggu depan kita udah ganti dengan pengampu yang lain. Nanti ditunggu saja informasinya dan linknya seperti apa ya. Dan nanti pembagian kelasnya apakah masih sama? Kelihatannya masih sama ya. Tapi nanti kita sesuai dengan koordinator aja. Itu ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.